Warisan damai sejahtera menjadi tema khotbah dalam ibadat Minggu sore hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, situasi kehidupan yang penuh dengan gejolak karena suhu politik sering berubah tiba-tiba. Perekonomian tidak stabil, stabilitas keamanan belum terjaga sepenuhnya, dan pergumulan serta tantangan-tantangan lain di tengah-tengah dunia ini membuat banyak orang, mungkin termasuk kita juga di dalamnya, mudah merasa khawatir, takut, rentan putus asa, dan tidak merasa tenang menjalani hidupnya. Manusia membutuhkan rasa damai sejahtera. Saya kira kita semua setuju dengan hal tersebut, bahwa setiap orang membutuhkan rasa damai sejahtera. Damai sejahtera dapat diartikan kesehatan, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan. Tentu damai sejahtera yang benar-benar tertanam di dalam hati, terpatri pada batin yang teduh dan tentram. Jadi yang dibutuhkan bukanlah damai sejahtera semu, yang hanya polesan luar, yang mudah luntur, mudah pudar oleh terpaan kesusahan-kesusahan dan pergumulan. Damai sejahtera yang bersumber dari hati dapat mengatasi rasa gelisah, rasa cemas ketika segala sesuatu di sekitarnya berubah. Damai sejahtera seperti ini sangat berharga, dan orang yang bijaksana akan mengutamakannya dalam hidupnya. Maksudnya akan mengutamakan supaya damai sejahtera yang sungguh-sungguh dari dalam hati itu ada, dimilikinya, menyertai hidupnya. Meskipun demi mengalami sejahtera atau damai sejahtera seperti itu, ada yang harus dilepaskan dari hidupnya. Tetapi seorang yang sangat paham betapa berharganya damai sejahtera sejati di dalam hati, tidak mempersoalkan kalaupun sampai ada yang harus dia lepaskan dari hidupnya. Saudara-saudara, seorang karyawan dengan posisi yang bagus di kantornya dan gaji yang lebih dari cukup untuk kebutuhannya, suatu hari memilih mengundurkan diri, lalu pindah tempat kerja dengan posisi biasa dan gaji lebih kecil. Teman-temannya tentu penasaran dengan keputusan yang diambilnya. Ketika temannya bertanya, "Apa sih alasanmu? Sudah punya posisi yang baik, gaji yang bagus, tapi kau lepaskan dan memilih yang sekarang." Saudara-saudara, orang itu menjawab, "Buat aku, sebenarnya posisi dan gaji itu bukanlah yang paling utama. Untuk apa posisiku bagus, gajiku besar, tapi aku tidak merasa damai sejahtera. Sekarang di tempat kerjaku yang baru, ada perasaan tenang, tentram, sejahtera. Ini lebih berharga buat aku." Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang sekali lagi membutuhkan yang namanya damai sejahtera di dalam hidupnya. Saudara-saudara, bagian bacaan Injil hari ini masih
dalam rangkaian saat-saat menjelang Yesus berpisah dengan para murid. Sebelum waktunya tiba, Yesus naik ke sorga. Dia menyampaikan amanat perpisahan kepada para murid. Pada ayat 27, Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudara-saudara, Tuhan Yesus sangat memahami kegelisahan dan kegentaran para murid ketika mereka sadar akan ada banyak perubahan terjadi di dalam hidup mereka jika tidak ada lagi Yesus di tengah-tengah mereka. Bayang-bayang kesulitan, bahaya, penderitaan di depan mereka membuat tidak ada lagi perasaan tentram dan aman. Saya membayangkan seperti apa reaksi mereka mendengar perkataan Yesus bahwa Yesus akan mewariskan damai sejahtera kepada mereka. Pasti sukacita. Mereka diteguhkan hatinya. Mereka akan melangkah dengan mantap. Tidak ada lagi gelisah dan gentar. Warisan yang sangat berharga. Sebab ketika damai sejahtera dari Yesus ada, tinggal di dalam hati mereka, maka akan membuat mereka sanggup mengatasi pergumulan-pergumulan yang ada. Mereka akan mampu menghadapinya dengan sikap tenang. Para murid menerima karunia damai sejahtera itu sebagai warisan. Kalau warisan dunia ini bisa habis lenyap, tapi warisan damai sejahtera yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus adalah warisan yang tidak akan lekang oleh waktu dan tidak terbatasi oleh ruang. Kalau murid-murid memiliki dan mengalami damai sejahtera, maka itu bukan karena mereka hebat sehingga bisa mendapatkannya. Semua itu adalah pemberian Allah. Warisan yang menjadi bekal dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Lalu saudara-saudara, apakah warisan damai sejahtera Tuhan juga diberikan kepada kita sebagai murid-muridnya di masa sekarang? Mungkin ada yang berpikir, oh itu kan di zaman Yesus dulu. Beda situasi, beda kondisinya. Kalau kita bertanya, apakah damai sejahtera itu juga diwariskan kepada para murid seperti kita ini, yang hidup di masa sekarang ini? Maka jawabnya adalah ya. Sesungguhnya damai sejahtera yang diwariskan itu tidak akan pernah hilang. Tuhan Allah kita tidak pernah mengambilnya dari hidup kita. Karena Dia begitu mengasihi kita, Dia tidak ingin kita kehilangan damai sejahtera itu. Oleh karenanya, Yesus tidak akan pernah mengambilnya dari kita. Mungkin ada yang bertanya, tapi saya enggak merasakan loh. Saya enggak merasa damai sejahtera. Saudara-saudara, kalau kita merasa tidak ada lagi damai sejahtera, itu bukan karena
Yesus mengambilnya dari kehidupan kita. Tetapi karena kita yang tidak menjaga damai sejahtera yang diwariskan itu dalam kehidupan kita, kita membiarkan iblis merampasnya lewat perasaan takut, lewat perasaan gelisah yang kita biarkan terus menguasai kita. Atau kitalah yang menjauh dari Tuhan. Kita tidak lagi mengasihi Tuhan. Kita tidak lagi hidup mentaati firman-Nya. Pada saat itulah kita akan merasa tidak tenang. Kita akan selalu gelisah, tidak ada damai sejahtera lagi. Yang nampak dari luar mungkin seperti baik-baik saja. Everything is okay. Tapi kalau jujur mengakui, ketika kita berada jauh dari Tuhan, ketika kita tidak hidup lagi di dalam firman-Nya, sesungguhnya damai sejahtera sejati, damai sejahtera yang sesungguhnya sudah hilang dari kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, kita tentu rela melakukan apa yang Dia inginkan. Nah, pada saat kita melakukan firman-Nya, Bapa dan Sang Anak yaitu Yesus dikatakan berkenan tinggal di dalam kita, di dalam hati dan hidup kita. Ketika itulah damai sejahtera akan kita alami. Sebagaimana layaknya orang tua ingin mewariskan apa yang berharga untuk anak-anaknya, begitu juga Tuhan, Bapa kita. Dia mewariskan damai sejahteranya. Pertama-tama tentu supaya kita bisa mengalami damai sejahtera itu, sehingga kita menjadi kuat, sehingga kita menjadi tenang menghadapi kehidupan. Jadi tujuannya sekali lagi yang pertama-tama supaya kita bisa mengalami damai sejahtera itu di dalam kehidupan. Sehingga kita boleh lebih kuat, menjadi lebih tenang menghadapi kehidupan. Saudara pernah mendengar kisah tentang Lydia Baxter? Lydia Baxter adalah seorang perempuan yang menghabiskan hampir seluruh waktu hidupnya di tempat tidur karena kelemahan tubuhnya. Secara manusia tentu sangat berat, masa depannya suram. Dia tidak bisa melakukan banyak aktivitas untuk diri sendiri dan juga orang lain. Itu sebabnya dia hanya berada di atas tempat tidurnya. Tetapi Lydia Baxter bukan seorang yang gampang putus asa dan mengasihani diri. Dia tetap berusaha melakukan apa yang masih bisa dia lakukan. Lydia Baxter menyediakan rumahnya untuk tempat berkumpul para pekerja-pekerja Kristen. Lydia merasa itu yang bisa dia lakukan dalam keterbatasannya. Melalui apa yang dia ucapkan, banyak orang merasa justru dihibur dan dikuatkan. Oleh karena itu para pekerja Kristen yang berkumpul di rumah Lydia Baxter seringkali bergantian menyambangi dia di tempat tidurnya. Dan ketika seseorang menghampiri ranjangnya dan bertanya, apa yang membuat Lydia Baxter tetap bisa kuat, tetap bisa tenang, menjalani kehidupan dengan situasi yang tidak mudah.
Lydia Baxter menjawab, saya punya senjata ampuh, yaitu nama Yesus. Yesuslah yang sudah memberikan damai sejahteranya kepadaku. Yesuslah yang menguatkan aku. Jika aku mulai tergoda untuk gelisah, merasa takut, segera aku ingat Yesus. Aku ingat damai sejahteranya yang sudah Dia tinggalkan, berikan di dalam hati dan hidupku. Dan aku merasa kuat, aku merasa teguh, aku merasa tentram, aku tidak gelisah dan gentar. Lydia Baxter adalah penulis syair Kidung Jemaat 344. Ingat akan nama Yesus. Bagaimana damai sejahtera yang terus Dia jaga di dalam hidupnya. Memberinya kekuatan. Dan memang itulah mengapa Tuhan mewariskan damai sejahteranya. Supaya kita boleh merasakannya, mengalaminya di dalam kehidupan kita. Dan damai sejahtera itu diwariskan kepada kita juga sekaligus supaya kita dapat menjadi penerus damai sejahtera itu bagi sekitar kita. Supaya kita kemudian meneruskan, membagi rasakan damai sejahtera yang kita terima kepada orang lain. Pasti tidak mudah. Karena maksud baik tidak selalu ditanggapi dengan baik. Tuhan Yesus paham situasi itu. Karenanya Dia mengutus Roh Kudus untuk menyertai dan meneguhkan. Saudara-saudara, saya pernah menemukan sebuah tulisan yang menyebut bahwa ada ramuan jamu yang manjur, yang bisa memberi kekuatan kepada kita untuk menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada dan kepada siapapun. Saudara-saudara juga pengen tahu ramuan jamu yang manjur ini? Supaya kemudian juga bisa menghadirkan damai sejahtera dari Tuhan kepada siapapun dan dimanapun. Jamu itu adalah jamu jati kendi. Mungkin ada yang pernah membaca. Jamu jati kendi. Saya akan mulai dari jamu. Jamu itu artinya jaga mulutmu. Maksudnya jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Sebaliknya kata-kata yang membangun, yang menghibur, yang menguatkan, itu yang terucap dari mulut kita. Kalau kata-kata yang keluar dari mulut adalah kata-kata yang tepat sapaan, tepat sasaran, dan tepat situasi, pasti akan membawa suasana damai sejahtera. Coba ya, mulai dari tengah keluarga. Terhadap suami atau terhadap istri, kepada anak atau kepada orang tua, di tempat kerja, kepada rekan-rekan sekerja, di persekutuan umat, di gereja, dalam pelayanan. Suasana damai sejahtera itu akan terbangun ketika jamu dipraktekkan di situ. Jaga mulutmu sehingga kata-kata yang terucap itu kata-kata yang positif, yang tepat sapaan, tepat sasaran,
dan tepat situasi. Jamu, jati, kendi. Yang berikutnya jati. Jaga hati. Maksudnya isilah hati kita dengan hal-hal yang bersih. Ya. Tadi jamu, ini jati, ya. Jaga hati, isilah hati dengan hal-hal yang bersih. Ucapan syukur untuk apa yang kita miliki. Berbaik sangka terhadap orang lain. Kasih kepada sesama. Jika hati bersih, bersih juga kehidupan kita. Dan ini memberi andil yang besar bagi terciptanya damai sejahtera. Dan ramuan yang berikutnya adalah kendi. Kendalikan diri. Jangan sampai tingkah pola kita merugikan orang lain. Pengendalian diri yang baik mendukung terwujudnya damai sejahtera dalam kehidupan bersama, di lingkup manapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, praktekkanlah ramuan jamu jati kendi itu setiap hari. Di tengah-tengah keluarga, di tempat kita bekerja, dalam pergaulan kita, di tengah persekutuan umat. Rasakanlah bagaimana damai sejahtera yang diwariskan oleh Tuhan Yesus itu sungguh meneguhkan hidup kita dan juga hidup sesama yang menerima damai sejahtera itu melalui kita. Tuhan Yesus menolong saudara dan saya. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur mendapat bagian warisan damai sejahtera-Mu. Mampukan kami untuk menjaganya dan membagikannya juga kepada sesama kami, supaya semakin banyak orang mengalami damai sejahtera sejati dalam hidup mereka. Amin.